Makanya malaikat mendoakan orang yang menunggu salat, ya Allah, ampunkanlah. Ampunkanlah dia. Ditambahinya lagi, ya Allah, sayangilah dia. Jadi sudah diampunkan, setelah diampunkan, mereka memohon, ya Allah, sayangilah dia. Maksud sayang adalah kirimkanlah kasih sayangmu, tentunya yang berbentuk keberkahan. Jadi keberkahan hidup itu bentuk kasih sayang Allah. Dalam segala hal, dalam segala hal. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa orang-orang yang dekat dengan masjid hatinya tenang. Kenapa orang-orang yang dekat dengan masjid permasalahannya ada, tapi selesai begitu saja. Kenapa orang yang dekat dengan masjid ketika ditimpa musibah, dia tetap bersedih, tapi tidak sampai melupakan Allah. Semua itu siapa yang buat? Allah. Allah yang buat. Dan itu tidak dititipkan di hati orang-orang yang tidak pernah mengunjungi masjid. Tidak pernah solat. Jadi hanya dalam hatinya hanya kegelisahan, penderitaan, merasa dirugikan, hidupnya hanya mengurusi urusan dunia sampai dia pusing kepalanya sendiri. Punya anak tidak bisa membuat dia tenang. Anaknya semua pasukan Mixagrip. Jadi sampai begitunya Allah cipta kehidupan dia. Kita tidak. Masya Allah, kita diberikan ketenangan. Kita salat di masjid, keluarga di sana menunggu, isteri tenang, anak semuanya begitu taat. Nah, ini akibat Allah Subhanahu wa taala menyayangi. Dan dibuat syarat oleh Nabi, kapan doa malaikat itu akan diberikan kepada orang yang menunggu salat? Malam yaqum min salatihi au yuhdis. Selama dia tidak berdiri setelah salatnya atau berhadas. Jadi ada dua syarat mendapatkan doa itu. Yang pertama, tidak malam yakum min salati. Dia tidak berdiri dari salatnya. Maksudnya tidak berdiri. Para ulama menyebutkan maksudnya yang pertama adalah dia tidak keluar dari masjid. Kalau sudah keluar, tidak ada doa itu lagi untuknya. Maksud yang kedua, kata para ulama, adalah dia tidak berdiri, yang dimaksud tidak mengganggu orang lain. Karena kebiasaan kalau sudah berdiri, itu sudah mengganggu orang lain. Nah, ini Bapak kalau ada misal yang berdiri, misal contohnya, kan ada gangguan pada orang lain. Nah, itu contohnya. Selama dia tidak berdiri, maksudnya bukan nggak boleh berdiri. Karena ada orang yang kadang-kadang sedang tidak ada ta'lim. Ada malam-malam nggak ada ta'lim. Tidak ada kegiatan, maka mereka duduk di luar, kan otomatis harus berdiri, otomatis harus berdiri, keluar dari duduk. Selama tidak meninggalkan masjid dan selama tidak mengganggu sesama muslim, maka doa itu berlaku, walaupun kita duduk di luar. Termasuk mengganggu sesama muslim apa? Duduk di luar bukan kegiatan yang baik, tapi mengupat. Jadi kita menunggu salat, jadi sambil salat berkumpul dengan tim mengupat, kena apa cuti dang tapreh insya tamat-tapat kena nama kena melimang drom kajian dia. Ini yang mudah-mudahan begini malah mendapatkan dosa. Tapi kada orang yang duduk tapi berbicara masalah agama, tanya hukum ini, tanya hukum itu, bicaranya masalah agama atau memikirkan bagaimana nanti kita buat, apa yang kita bisa lakukan untuk masjid ini, macam-macam yang dalam pikirannya demi kebaikan, mereka masih tergolong yang didoakan malaikat. Tapi kalau dengan ta'lim seperti ini berlipat-lipat pahalanya karena bertimpal dengan pahala menuntut ilmu. Kita belum membahas masalah itu. InsyaAllah tahun 2025. Jemaah maka Allah, syarat kedua mendapatkan doa malaikat adalah malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Ini menjadi kata kunci. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu menyebutkan maksud berhadas itu adalah hadas hakiki. Maksud hadas hakiki selama dia belum buang angin, maka dia dapat doa itu. Tapi kalau dia sudah buang angin atau terkena najis, maka malaikat tidak mendoakannya lagi. Tidak mendoakan bukan bermakna melaknatnya. Berhenti doanya. Maka hendaknya orang-orang yang ketika menunggu waktu solat tiba-tiba berhadas, misal dari maghrib ni Pak, kita menunggu isya ni, keluar kentut, maka segeralah berwuduk, tidak mengapa. Berdiri saja tidak mengapa untuk berwuduk kembali. Malah kalau kita berada dalam saf begini, duduk dalam keadaan berhadas, itu tidak lagi masuk dalam list yang didoakan malaikat. Jadi silakan berwuduk kembali, datang
kemudian baru kembali ke majlis itu. Nah, jemaah mulakan Allah, dari keterangan-keterangan ini menunjukkan apa? Ternyata malaikat tidak berdoa sekali, tapi yukarrir, mengulang-ulang doanya. Karena tadi bahasa-bahasanya adalah selama tidak berdiri atau keluar dan selama tidak berhadas. Berarti dari maghrib tadi, malaikat mengulang-ulang kalimat untuk kita. Ya Allah, ampunkanlah. Ya Allah, sayangilah mereka. Ampunkanlah mereka. Berulang-ulang. Karena malaikat tidak merasa capek dengan mengulang itu. Kita yang terasa capek. Baru satu doa capek. Ya? Nah, malaikat tidak. Bayangkan bagaimana nikmatnya menjadi seorang Muslim yang diperkenalkan agama ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, namun yang membuat kita lemah hari ini adalah tidak nampaknya pahala. Tidak nampaknya malaikat. Padahal ni malaikat ada ni. Dan malaikat tahu ni mereka sedang disebut-sebut dalam pengajian ini. Ya. Ini malaikat sedang berada di antara kita. Namun karena kita tidak nampak, kita hanya beriman ada malaikat. Dan mereka adalah hamba Allah yang begini. Kita beriman saja. Nanti kalau mau lihat, tunggu dulu. Sampai sakaratul maut. Jadi kalau mau lihat, tunggulah sakaratul maut. Itu baru nampak malaikat pertama. Itu baru nampak. Ya. Selain daripada itu, tidak akan pernah melihat yang belum diizinkan Allah melihat. Kecuali diizinkan Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih Allah seperti para nabi. Itu bisa melihat para malaikat. Ada yang melihat langsung, ada yang menjelma. Semua nabi. Semua nabi. Bahkan dalam kitab Al-Qisas As-Sahihah fil Quran wa Sunnah, kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah oleh Sulaiman Al-Ashqar, Dr. Sulaiman Ashqar, beliau mengumpulkan kisah-kisah dalam hadis. Nabi Musa ketika mau dicabut, waktunya untuk dicabut nyawanya, Allah kirimkan malaikat maut. Lalu malaikat maut menjelma jadi manusia. Lalu kemudian menjumpai Nabi Musa. Ini hadis Rasulullah yang mengatakannya. Lalu dia mengatakan, wahai Musa, aku malaikat. Musa bertanya dulu, siapa engkau? Dia menjawab, padahal dia bentuknya manusia ni menjelma. Dia mengatakan, aku malaikat maut. Aku datang untuk mencabut nyawamu. Apa jawaban Nabi Musa? Jangan engkau bercanda. Baik mayanglah, kata Nabi Musa. Jangan mayang-mayang, jangan bercanda-canda. Jangan pura-pura bilang malaikat. Jadi karena malaikat lupa menyebut dia diutus Allah. Dia hanya mengatakan, aku malaikat maut, disuruh aku akan mencabut nyawamu. Musa tersinggung karena menganggap orang ini main-main. Ini menunjukkan Nabi pun enggak tahu di hadapannya malaikat kalau sudah menjelma. Dulu Nabi Ibrahim waktu datang tamu 2 orang juga enggak tahu bahawa malaikat datang. Sampai mereka tidak mau makan dan minum, baru Nabi Ibrahim merasa ketakutan dan mereka menyebut, inna Rasulullah, kami adalah malaikat utusan Allah. Baru Nabi Ibrahim tahu di hadapannya malaikat. Makanya kita kadang-kadang kehadiran malaikat kita enggak tahu, Pak. Ini di antara kita ada malaikat, mungkin kita enggak tahu. Coba Pak lihat kanan kiri, mungkin ada orang yang enggak pernah kita kenal dalam masjid ini. Enggak pernah kita kenal, enggak pernah nampak dari mana. Itu bisa jadi malaikat. Ya. Bisa jadi samping saya malaikat. Ini bisa jadi, Pak. Jadi Nabi Musa mengatakan, jangan bercanda dengan urusan ini. Lalu orang ini mengatakan, aku akan mencabut nyawamu. Berulang-ulang dia katakan itu sampai akhirnya Nabi Musa hilang sabarnya. Tahulah temperamennya Nabi Musa. Dulu Bani Israel saja ditolong oleh dia, ditamparnya pengikut Firaun sampai mati. Kali ini ditamparnya malaikat itu. Ditamparnya sampai hadis menyebutkan wajah malaikat itu singit. Sampai berputar miring kuatnya tamparan Nabi Musa. Lalu dia segera menghilang dan menghadap Allah. Nabi lalu melanjutkan cerita mengatakan, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima arsaltani liman lam yuridil mauta. Kenapa engkau mengutusku kepada orang yang tidak mau mati? Kata malaikat maut melapor ke Allah. Lalu kata Allah, turun kembali. Kasih tahu bahawa engkau, akulah yang mengutusmu. Kasih tahu Allah lah yang mengutusmu. Baru turun kembali, dikasih tahu, barulah Nabi Musa bisa terima. Jadi malaikat itu terdeteksi setelah diberitahu. Ataukah dia mengaku dirinya, bisa saja benar-benar malaikat. Dan ini bisa kita jumpai, Pak. Kadang-kadang kita keluar salat subuh, lalu kita tiba-tiba jatuh
ya, karena kita orang yang dicintai Allah, Allah bisa kirimkan malaikat, tiba-tiba ada orang tolong, padahal waktu subuh itu enggak ada yang lewat, tiba-tiba ada orang tolong. Ini bisa saja yang nolong itu bisa saja malaikat, wallahu a'lam. Nah, jemaah maka Allah, mereka lah yang selalu mendoakan orang-orang yang duduk menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Ini kembali menjadi kegembiraan bagi kita, hanya dengan menunggu kita mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Berikutnya, fadilah ketiga, orang yang menunggu waktu salat menjadi penyebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataaya wa tarfa'u bihi ad-darajat." Kata Rasulullah, maukah ku kabarkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa juga sekaligus mengangkat derajat kalian di surga. Artinya bisa mendapatkan surga-surga yang paling tinggi. Nah, qalu, sahabat kemudian berkata, bala ya Rasulullah. Nah, tentu ya Rasulullah, kabarkanlah apa amalan yang bisa menghapuskan dosa dan menyebabkan kami terangkat derajat di sisi Allah. Lalu Rasulullah berkata, qal isbaghul wudu' 'ala al-makarih. Yang pertama kata Rasulullah, sempurnakanlah wudu walaupun keadaan dalam keadaan tidak bersahabat. Artinya cuaca begitu teriknya, ya, atau terlalu dingin. Kalau terik mungkin kita mudah berwudu, malah kita lama-lama berwudu. Maksud di sini mungkin terlalu dingin sehingga sebenarnya kita sulit untuk berwudu. Tapi karena ingin menyempurnakan wudu, yang sunnah-sunnah pun kita ambil, maka kita lakukan padahal kita waktu tahan air itu merasa tersiksa. Kita di sini alhamdulillah tidak ada musim dingin yang sifatnya benar-benar seperti dinginnya beberapa negara. Di Arab itu ada dua musim utama, as-saif wasyita, yaitu musim panas dan musim dingin. Selangannya di sela-sela dua musim itu al-kharif war-rabi'. Ada musim gugur dan musim semi. Tapi musim gugur dan musim semi tidak lama. Yang lamanya as-saif wasyita. Kalau sudah waktunya syita, waktu musim dingin, Pak, itu Masya Allah, kita benar-benar tidur atau hidup seperti dalam kulkas. Benar-benar seperti dalam kulkas. Mungkin Bapak dan Ibu yang pas datang haji musim dingin bisa merasakannya. Ini susahnya berwudu. Arti susah, kena air dingin itu Pak, Masya Allah, tersiksa rasanya. Mandi itu harus panaskan air, baru sanggup mandi. Saya punya teman Afrika, beliau mandi tidak memanaskan air, jadi tidak pakai heater. Lupa dia hidupkan pemanas, dia langsung mandi dengan air dingin. Setelah mandi, tiba-tiba langsung jatuh dan pingsan. Bawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Dicek oleh dokter apa yang menyebabkannya meninggal, ternyata pecah pembuluh darah. Di kepalanya pecah pembuluh darah. Akibat dalam keadaan dingin, langsung terkena air dingin. Makanya begitu mulianya Islam, kenapa ketika mandi junub, amalan pertamanya bukan langsung mandi, tapi disuruh berwudu. Itu untuk menetralkan darah dulu. Menetralkan darah dulu. Jadi cuci dulu anggota tubuh yang vital, kemudian berwudu. Itu semuanya menetralkan darah. Begitu sudah netral, baru siram air ke kepala. Karena waktu subuh itu paling sering kejadian itu, mandi-mandi itu. Makanya disuruh ikut cara mandi Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu maka Allah, kata Rasulullah, amalan yang paling hebat pertama yang bisa menghapuskan dosa dan menyebabkan tingginya derajat, berwudu dengan sempurna walaupun dalam keadaan susah, untuk berwudu, sempurna dia lakukan.
Apalagi kalau bukan dalam keadaan susah, seharusnya kita sempurna. Seharusnya. Nah, sempurnanya wudu iaitu maksudnya sunnah-sunnah pun tidak kita tinggalkan. Mencuci kepala pun kita ikut Nabi SAW. Mencuci kepala itu, contoh ini, ya, itu seharusnya yang kita lakukan adalah, yang dianjurkan adalah mencuci seluruh kepala. Jadi tarik ke belakang, lalu baru tarik ke depan sekali lagi. Itu yang dianjurkan sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i pun itu yang disuruh. Namun orang salah faham mengira mazhab Syafi'i menyuruh cilet-cilet begini. Itu bukan suruhan. Kalau baca kitab, tidak ada yang mengatakan itu suruhan. Itu yang mau diajarkan apa? Dalam mazhab Syafi'i, minimal satu helai rambut sekena air, itu sudah sah. Karena mazhab Syafi'i mengartikan bi ru'usikum, bi itu litaba'in. Bi untuk setengah, bukan bi keseluruhan. Jadi maksudnya, satu helai rambut sah. Rambut yang terkena kulit maksudnya, itu pun sah. Tapi bukan disuruh. Itu mau diajarkan tingkatan minimal sah dalam berwudu. Orang hari ini mengira itu disuruh. Maka banyak yang modal wudu itu cuma geser kopiah ke belakang, dicilet-ciletnya di sini, mak. Dipep-pep di sini. Kayak orang buat martabak, pep-pep begini, mak. Mana ada begitu? Lepaskan peci, taruh dulu, ya, taruh. Kemudian berwuduklah. Ambil basahkan tangan, boleh letakkan, kalau dalam hadis ini disebutkan Nabi pernah juga meletakkan tangan di sini, dua-dua tangan, lalu digeser ke belakang, lalu kembali dibawa ke depan. Oh, paling kurang satu tangan ke belakang, lalu kembali ke depan. Ada dalam hadis disebutkan sekali, khusus untuk kepala sekali. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap disunnahkan 3 kali, mengikuti dalil yang umum. Salasan, kata Rasulullah. Itu contoh sempurna. Jadi, kalau model-model kaki disorong ke bawah air, enggak pun didalak, tidak digosok, itu tidak benar. Bukan tidak benar, tidak sah wudu. Kita tidak sempurna berwudu. Seharusnya angkat kaki, gosok. Namun ada orang-orang yang tidak sanggup angkat kaki kerana tertahan oleh perut kadang-kadang. Ini pengalaman pribadi juga begitu. Jadi bapak waktu lihat ustaznya pegah-pegah drogah nak kepubut. Itu mungkin ada sesuatu penghalang. Makanya perlu membuat besi untuk taruh kaki. Jadi jemaah melakukan Allah, ini kelebihan pertama isbaghul wudu. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkah menuju ke masjid. Maksud perbanyak langkah, dia memang berbulak-balik ke masjid. Asal waktu solat masjid, balik lagi, pulang masjid lagi. Orang-orang yang begini, itu selalu di dalam keadaan diampunkan dosa, diangkat derajat. Jadi banyak sekali langkahnya. Tanah di sekitaran masjid, hampir semua tanah mengenal dia. Hampir semua butiran pasir yang dia injak mengenal dia. Sampai begitunya banyaknya langkah ke masjid. Apakah harus melangkah dengan kaki? Tidak wajib. Dengan motor pun dihitung. Jadi ban yang berputar, menginjak, itu menjadi saksi. Yang ketiga, baru Rasulullah menyebutkan wantidharus sadah ba'das sadah. Orang yang ketiga yang paling banyak diampunkan dosa, diangkat derajat, orang yang menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Fazalikumur ribat, fazalikumur ribat. Diulang 2 kali oleh Rasulullah. Itulah yang namanya ribat. Itulah yang namanya ribat. Apa itu ribat? Ribat dalam kalimat dasarnya itu bermakna sesuatu yang ditahan, ya, sesuatu yang ditahan. Maksudnya dia menahan-nahan supaya tetap melakukan amal itu, menahan nafsunya agar tidak menyeleweng, dia tetap. Ini disebut ribat. Jadi istilahnya itulah istiqamah, itulah bentuk istiqamah Rasulullah. Tapi ribat juga Nabi menyebutkan ribat, artinya adalah orang yang berjaga-jaga di perbatasan waktu perang. Ribat itu orang yang di masa Rasulullah dipasang oleh Rasulullah di atas bukit untuk memantau musuh. Mengintip-ngintip musuh datang atau tidak. Ini orang enggak tidur, Pak. 24 jam enggak tidur. Tertidur pun cuma sebentar, lalu dia memantau lagi. Dan pahala mereka, walaupun mereka mungkin tidak ikut berperang, kalau mereka syahid, apakah dibunuh atau segala macam, kalau mereka terbunuh, mereka tetap dapat pahala syahid. Jadi Rasulullah kata para ulama ingin menyamakan orang-orang yang melakukan 3 amal tadi, itu sama pahalanya dengan orang-orang yang berjaga-jaga waktu fi sabilillah. Begitu besarnya pahala menunggu salat. Baik. Jadi jemaah maka Allah,
InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Masih ada sedikit lagi sambil kita sambung ke perkara yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita tahu sedikit demi sedikit bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.